Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, terkadang di dalam hidup ini sebagai manusia kita sering mengalami pasang surut kehidupan. Kadang kita di atas, terkadang kita di bawah seperti roda kehidupan. Pada saat kita di bawah, terkadang kita kehilangan semangat atau harapan. Tetapi pada saat kita di atas, terkadang kita juga lupa akan penyelenggaraan atau campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal disinilah sebenarnya terjadi pemurnian iman kita, yaitu roda kehidupan itu sendiri. Apakah benar-benar kita percaya akan penyelenggaraan atau campur tangan Tuhan di dalam hidup kita? Suatu proses pemurnian iman sedang kita jalani, baik itu di titik tertinggi berupa kesuksesan maupun di titik terendah hidup kita berupa masalah atau kegagalan atau pergumulan yang kita alami. Hidup hendaknya selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan yang pertama, Nabi Maleakhi telah bernubuat tentang pesta yang kita rayakan pada hari ini, yaitu pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Di dalam nubuatnya, Nabi Maleakhi mengatakan, Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke baiknya. Di dalam bacaan Injil, nubuat ini tergenapi, di mana Yesus, dalam hal ini bayi Yesus, masuk ke dalam bait Allah karena dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yosef untuk memenuhi hukum Taurat Musa. Selain itu, di dalam nubuatnya, Nabi Maleakhi mengatakan bahwa Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan perak dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak. Artinya, sebagaimana tukang emas dan perak memurnikan emas dan perak dengan cara dibakar, dipukul, dan benar-benar ditempa, seperti itu jugalah Tuhan memurnikan diri kita. Nah, nubuat ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Simeon kepada bayi Yesus di dalam bacaan Injil. Simeon mengatakan sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dalam arti tertentu, Yesuslah yang akan menyucikan dan memurnikan semua orang, sama seperti seseorang memurnikan dan menyucikan perak dan emas. Secara lebih jelas, di dalam bacaan yang kedua, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah Imam Agung yang mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa ini dan juga bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama, Nabi Maleakhi telah bernubuat tentang Yesus. Juga Simeon dan Hana telah memberikan pernyataan iman mereka bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan. Karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita pun harus sampai pada titik di mana kita benar-benar percaya dan sungguh-sungguh bergantung dan beriman pada Kristus sendiri. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang akan menolong dan menuntun kita selama pesiaran kita di dunia ini. Kedua, di dalam bacaan yang kedua, penulis surat Ibrani menulis, ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang akan menolong, yang akan menyertai, dan akan berjalan bersama-sama dengan kita, bahkan di titik terendah hidup kita. Dalam terang tahun Jubileum,
Paus Fransiskus meneguhkan kita bahwa Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena itu, di dalam segala sesuatu, entah di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam kesuksesan kita, satu-satunya yang harus kita bergantung, percaya, dan berharap ialah kepada Yesus sendiri. Sebab Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Ketiga, bacaan pertama menegaskan bahwa Allah yang kita imani akan senantiasa memurnikan kita. Dengan kedatangannya ke dunia, Yesus memperlihatkan cara terbaik untuk memurnikan manusia ialah dengan cara memberikan keteladanan hidup, yaitu keseluruhan hidupnya termasuk penderitaan dan kebangkitannya itu merupakan teladan kepada kita, menunjukkan cara terbaik bagaimana menjadi manusia yang unggul. Karena itu Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Artinya kita harus melalui jalan yang telah Yesus lalui. Kadang jalan itu lurus, kadang jalan itu berbelok-belok, kadang licin, tetapi terkadang juga berbatu-batu. Namun itu semua adalah proses pemurnian iman kita. Kita bagaikan emas dan perak yang dimurnikan Tuhan agar kita bisa sampai pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Marilah kita menjadikan kesuksesan maupun kegagalan sebagai kesempatan emas untuk memurnikan dan mendewasakan iman kita. Inilah cara terbaik bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.